Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, sungguh kami sangat bersyukur berterima kasih kepadamu Bapa untuk penyertaan Tuhan di sepanjang malam istirahat kami. Kami boleh melalui malam ini dengan tidur dengan tenang, bangun dengan selamat pada pagi hari ini tanpa kekurangan suatu apapun. Sebelum kami mulai aktivitas kami, izinkan kami untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa, memuji muliakan nama Tuhan, dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui channel YouTube ini. Berbicara bagi kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan isi hati-Mu, karena kami telah siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja toko 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua, demikian kesaksian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berubah oleh pembaharuan budi. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang berubah, pembaharuan, bertobat. Mungkin kita sering mendengar atau bahkan kita yang menyampaikan kepada anak-anak kita yang mungkin tingkah lakunya yang sedikit aktif, yang sedikit kurang baik, maka kita akan sering menasihati, berubahlah nak, jangan seperti itu lagi kelakuannya, berubahlah nak, menjadi lebih baik lagi. Pesan perubahan, pertobatan, pembaharuan hidup itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam nats ini. Ketika dia menyampaikan bagaimana sebuah persembahan yang benar dalam keseluruhan pasal 12 ini, Paulus menginginkan adanya perubahan hidup yang lebih baik dari jemaat Roma pada saat itu. Suatu kerinduan dari seorang pimpinan rohani, pembimbing rohani, penuntun rohani, agar orang yang dibimbing dan dituntunnya dapat menuju ke kehidupan atau pembaharuan hidup yang lebih baik. Untuk dapat melakukan pembaharuan hidup, pembaharuan akal budi, maka ada beberapa hal yang perlu diingat, yakni pembaharuan itu dimulai dengan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini, walaupun kita tinggal dan berada di dalam dunia, tetapi kita tidak boleh sama dengan dunia. Sama seperti ikan di laut, walau ikan tinggal di air asin, tetapi tubuhnya tidak asin selama hidup. Tetapi saat ikan di laut mati, maka tubuhnya diberikan garam agar bisa awet. Kita memang diutus Tuhan ke tengah-tengah dunia, tapi kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Yang dimaksud Paulus dalam nats ini, dunia adalah jalan hidup yang jahat, yang berdosa di hadapan Tuhan, cara pandang yang bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi Paulus bukan hanya menunjuk kepada keadaan perbuatan-perbuatan duniawi, tapi pola pikir, sudut pandang, dan sistem kepercayaan yang bertentangan dengan firman Allah. Karena itu kita diperintahkan tidak hanya agar tidak berbuat jahat, tetapi juga mempunyai cara pikir yang sama dengan dunia ini. Karena di belakang cara berpikir kita sebenarnya ada kepercayaan yang kita pegang. Perintah ini berarti agar kita jangan menjadi serupa dengan kepercayaan palsu yang dipegang oleh orang-orang dunia ini. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, bagian berikutnya untuk kita bisa berubah oleh pembaruan budi kita berguna sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ketika kita sudah berubah menjadi orang yang lebih baik, ada pembaharuan budi, maka kita semakin dekat sama Tuhan, kita semakin peka mendengar suara Tuhan, maka kita akan tahu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bagaimana kita boleh terus-menerus berubah menjadi lebih baik. Firman Tuhan menginginkan agar kita terus-menerus berubah menjadi manusia yang tidak sama dengan keadaan semula, manusia yang belum diperbaharui, manusia yang berdosa, manusia yang sama dengan dunia, tetapi manusia yang serupa dengan Kristus. Karena itu pesan firman Tuhan hari ini, kita
diminta untuk terus menerus membawa perubahan bagi dunia agar dunia dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Saya mengutip beberapa kata-kata bijak. Yang pertama dari Dewi Lestari, seorang penulis. Pembaharuan hadir dalam setiap detik, perbaikan terjadi setiap saat. Mari kita upgrade hidup kita. Dalam setiap doa kita, kita sadari kita manusia yang lemah, yang terus menerus berbuat dosa, namun ada keinginan untuk berubah dan terus berubah. Lalu Robert Smith berkata, pertobatan sejati memiliki dua aspek. Ia memandang hal-hal yang lalu dengan mata menangis dan masa depan dengan mata yang waspada. Ketika pembaharuan budi telah terjadi dalam hidup kita, mari kita jaga hati dan pikiran kita untuk setia mengikuti Tuhan agar tidak mudah terpengaruh oleh dunia ini. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, mampukan kami untuk menjadi serupa dengan Tuhan, tidak lagi serupa dengan dunia, dan mengimplementasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.